banyak kalau menurut sejarah yang saya lihat dari hasil ya dari mata batin saya dan penelusuran saat ini ya mengenai keadaan di sana, memang dulu di tempat tersebut pernah ada kejadian, ada sekitar 25 sebenarnya. Itu bukan 21 tapi 25, mungkin yang sebagian itu dikuburkan di tempat lain. Jadi memang itu ada semacam pekuburan yang ditumbuk jadi satu, itu mayat-mayat ditumbuk jadi satu, di mana sosok ini adalah seorang penari pada zaman dulu ya. Jadi kisahnya adalah di mana penari ini ingin mengadakan pertunjukan di tengah jalan, dia dijegal oleh sekelompok orang dan terjadilah peristiwa pembunuhan tragis itu di masa lalunya. Dan memang di tempat tersebut, jembatan tersebut sangat angker ya, dan memang dihuni oleh sosok makhluk kebanyakan wanita, tapi dia juga di sini ada diselimutin sosok makhluk tinggi besar yang sebagai istilahnya tuh ketuanya, dan memang dia bersekutu ya jatuhnya, dan memang di situ memang terkenal angker dan memang sangat mistis sekali. Mungkin tujuannya seperti apa sih Bunda? Kenapa sampai mereka harus dikuburin gitu Bunda? Tujuannya adalah untuk menghilangkan bukti ya, dan juga di situ artinya arwah yang dipendam di situ itu bisa digunakan untuk suatu kejayaan atau suatu kekuatan tersendiri bagi para pelaku ilmu hitam khususnya. Itu biasanya digunakan untuk ritual semacam untuk santet ataupun bagi mereka-mereka yang pengen memiliki keilmuan yang ilmunya adalah hitam. Seperti itu. Kabarnya nih Bunda, sampai saat ini pun sering terdengar suara gamelan di luar kliwon ataupun suara nari-nari yang keluarga di sana tuh udah nggak biasa ya, maksudnya udah awam lah, sudah asing, sudah biasa. Karena mereka mendengar dan juga bukan mendengar, ada beberapa warga desa yang memang menyaksikan peristiwa tersebut ya di masa lalu, sehingga itu diceritakan dari turun-temurun ke anak cucunya sampai dengan hari ini. Makanya mereka sudah terbiasa mendengarkan gamelan ataupun bunyian ya, kayak bunyian misalnya sindennya kayak orang nyanyi atau apa, itu sudah biasa bagi mereka. Dan di sini jarang sekali mereka mengganggu penduduk setempat. Artinya biasanya yang diganggu adalah mereka-mereka yang memang punya niatan tidak baik. Kalau mereka yang artinya mengerti pakemnya, pakem itu adalah kunci bahwa di situ adalah makam yang dibilang keramat dan juga memang sangat mistis. Orang daerah setempat itu pasti akan menghargai dan tidak akan berani berbuat macam-macam. Tapi kadang-kadang dengan perkembangannya zaman ini, semakin banyaknya orang penasaran, kadang-kadang itu sering banget mereka menampakkan diri. Artinya tidak suka dengan energi yang memang bukan tidak se-energi dengan energi dari para ronggeng ini. Bunyi tersebut itu menandakan apa sih Bunda? Apakah pada mereka semua ingin minta balasan atau gimana sih? Penasaran atau apa sih? Tidak. Kalau bunyi-bunyian tersebut memang sengaja mereka bunyikan gamelan tersebut untuk menarik perhatian, untuk menyesatkan manusia. Karena arwah yang dibunuh biasanya itu arwahnya adalah penasaran ya, dan ketika arwah penasaran, apalagi ini sampai dengan 25 pembantai ini, mereka menuntut balas. Tapi dia membalasnya bukan dengan cara membunuh, tapi mereka memberikan apapun yang diinginkan manusia. Terutama misalnya saya menginginkan cantik, saya menginginkan kaya, saya menginginkan memiliki ilmu pemikat, penunduk, ya, pelet. Nah, biasanya seperti itu. Karena sifat Nyai Ronggeng ini adalah sebagai penari, karena dia kan tugasnya adalah kayak nari ya, otomatis bagaimana supaya menarik perhatian penonton. Jadi masing-masing dari sinden dan ronggeng ini memiliki juga semacam, kalau zaman dahulu ya, itu memiliki ajian. Jadi menari itu zaman dahulu, kalau kita tidak mempunyai sesuatu hal yang mistis sebagai pegangan, dia tidak akan menjadi seorang sinden terkenal. Jadi makam tersebut sangat terkenal sekali dengan bukan karoma ya, disebutnya adalah untuk sebagai meminta-minta, untuk biasanya wanita itu ingin cantik, ingin menunjukkan pasangan, ilmu pelet, bahkan untuk kejayaan, bahkan untuk kekayaan. Tapi
di sini ya, jangan disalahartikan ini baik, bahwa ini sesuatu hal yang tidak baik, karena energi mereka adalah hitam dan panas, otomatis akan menuntut ya, ketika tidak ada persyaratan tertentu, ketika persyaratan tertentu tidak dipenuhi, maka akan berakibat nyawa kita sendiri yang akan melayang seperti itu. Jadi tidak ada yang gratis. Nah, katanya juga kan ada orang yang nggak percaya soalnya, dia mengetes nih bunda lewat jembatan tersebut dan dia kejar motor, nggak lama berselang motor tersebut jatuh bersama satu orang ke dalam sungai dan sampai meninggal juga. Apakah itu salah satu apa ya, bukti memang dunia gaib itu ada nih? Betul, itu betul sekali. Bahwasanya makhluk gaib itu adalah nyata dan ada dan berdekatan dengan kita. Nah, makhluk gaib juga sama seperti halnya kita. Kalau kitanya sopan, mereka paling akan hanya sekedar melihat atau sekedar menampakkan kemudian menggoda. Tapi kalau orang itu tidak sopan, apalagi sampai menggebar, itu kan sama saja kita kayak memberikan kerusuhan ya, rusuh di tempatnya mereka. Otomatis mereka marah, mereka merasa terganggu, marah, dan oh kurang ajar nih anak ya. Jadi makhluk tak kasat mata pun sama seperti kita, karena pada dasarnya mereka adalah roh-roh atau jiwa-jiwa yang memang belum sampai kepada Tuhannya. Artinya ketika kita meninggal, roh kita itu akan naik ke langit. Nah, di langit pertama roh kita itu akan dipertimbangkan sebelum kita menuju ke langit berikutnya ya. Kalau kita masuk surga, tapi kalau misalnya ada perbuatan kita yang buruk, maka roh kita itu di langit pertama akan ditendang ke bumi dan akan menjadi penasaran. Itu mengenai roh. Makanya ketika seseorang bunuh diri ataupun seseorang yang matinya dibunuh, itu rohnya masih penasaran karena mereka tidak siap dengan kematiannya dia sendiri. Seperti itu. Nah, kalau dulu kan warga di sana tuh sering ngasih sesaji, tapi itu kalau itu buat menghormatinya, tapi dari luar warga situ tuh kayak minta sesuatu di bunda. Jadinya kan dia awal muslim, tapi warga satu udah biasa itu. Pandangan bunda sendiri bapak saja seperti itu? Pandangan aku, menurut aku, sesuatu hal yang meminta kepada bukan Allah itu sudah muslim ya. Kalau kita sekedar menghormati roh yang sudah meninggal sebelumnya, itu tidak masalah ya. Artinya mungkin dengan sesajian atau apa, tapi kita tidak mengucapkan sepatah kata pun, artinya hanya sebagai bentuk rasa penghormatan kita dan sebagai bentuk rasa kemanusiaan kita bahwa oh iya, dia pernah ada di sini, kita menghargai, memberikan mereka makan, itu tidak masalah karena tidak ada kata-kata yang terucap ya, yang artinya adalah tujuan meminta sesuatu. Tapi kalau sudah kita memberikan sesuatu, sesaji, kemudian kita meminta dan mengucap, itu sudah musyrik. Dan segala sesuatu yang musyrik tetap musyrik dan dosa besar ya, dan otomatis itu pun akan mengandung suatu makna. Suatu saat apapun yang dia minta akan terkabul dan dia harus melaksanakan apa yang menjadi nazar dia. Misalnya ketika kita melakukan perjanjian, ini sama aja kita melakukan perjanjian dengan iblis ya. Otomatis ketika kita misalnya minta, saya minta kaya, iblis itu oke, saya akan berikan kamu kekayaan tapi dengan syarat nyawamu menjadi tumbang. Maka itu yang harus terjadi, dan itu sama aja kita mengorbankan diri kita untuk sesuatu hal yang menjadi kemusyrikan kita. Niscaya kita tidak akan pernah yang namanya mencium baunya surga. Jangankan mencium, melangkah ke langit pertama pun tidak akan pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang bunda, katanya juga salah satu warga di sana lagi main ke rumah temannya di bunda. Nah, dia kira itu ada satu warung di bunda. Pas dia datang itu ternyata kuburan. Nah, kemudian juga ngingetin, iya kalau di sini memang sering kejadian seperti itu. Itu kan apa salah satu tak kasat mata juga maksudnya sebelumnya? Ya, itu salah satu tak kasat mata dan memang dia menunjukkan eksistensinya. Itu bisa terjadi mungkin dia ya, orang ini ketika dia jalan ke tempat itu dia tidak permisi. Contohnya kalau kita misalnya nih dia jalan di suatu tempat kuburan atau yang dibilangnya tuh dikeramatkan, biasanya kan kita permisi atau assalamualaikum gitu ya, atau assalamualaikum, kita mengucap salam kepada mereka, itu sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang sudah mendahului kita. Tapi kalau aku lihat dari sini, kenapa
ketika dia jalan terus dia melihat warung tersebut, berarti orang ini memang tidak paham dan memang dia sebenarnya sudah merasakan energi-energi yang merinding, tapi dia sendiri merasa ini nggak ada apa-apa. Dia sebagai sugestinya dihilangkan dan dia tanpa sadar dia tidak mengucap apapun atau permisi gitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Otomatis mereka sebagai makhluk astral akan menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan bahwa aku ada, dan makanya orang tersebut ditunjukkan dengan adanya warung bahwa ini loh aku ada dan kamu tidak melihat aku, seperti itu. Jadi mereka menunjukkan eksistensinya bahwa mereka ada. Oke Bunda, terima kasih. Baik, sama-sama.